Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda melewatkan kesempatan untuk meraih impian Anda? Misalnya, saya benar-benar ingin menulis buku itu, tetapi saya terlalu malas, atau saya suka bermeditasi di pagi hari, tetapi kemudian saya kesiangan. Dan bahkan, saya tahu saya harus berusaha lebih keras untuk maju dalam karir saya, tetapi saya tidak bisa memulainya. Pengakuan-pengakuan ini bukan hanya kebenaran sederhana tentang kemalasan, mereka adalah tanda-tanda pertempuran yang lebih dalam yang kita hadapi dalam diri kita. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa kasar ketika berbicara tentang diri sendiri, tetapi kenyataannya adalah bahwa kemalasan yang sering kita sebut bukanlah masalah utama. Di balik topeng kemalasan terdapat ketakutan, kurangnya arah, dan tekanan tentang kesuksesan atau kegagalan. Kita sering melabeli diri kita sebagai malas sebagai alasan untuk menghindari menghadapi tantangan nyata dalam jiwa dan kehidupan kita. Dalam video hari ini, kita akan bersama-sama membongkar kedok kemalasan dengan 10 pelajaran dari filosofi Stoik untuk mengungkap hambatan-hambatan sejati yang menghalangi kemajuan kita. Kita akan belajar dari prinsip-prinsip Stoik bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini, tidak hanya untuk mencapai tujuan pribadi tetapi juga untuk menjalani hidup yang lebih penuh dan bermakna. Mari kita jelajahi cara untuk meninggalkan apa yang disebut kemalasan dan memulai perjalanan baru penguasaan diri dan tindakan. Jangan lupa untuk menonton video ini hingga selesai dan tinggalkan komentar dengan mengatakan, "Saya akan berubah," tepat di bawah video ini. Karena hanya 1 dari 10 pelajaran yang kami bagikan hari ini dapat membawa perubahan signifikan dalam hidup Anda, membantu Anda mengatasi kebuntuan dan menemukan motivasi untuk maju. Nomor 1, kekuatan roh. Dalam psikologi manusia, kemalasan sering dianggap sebagai penghalang yang tidak bisa diatasi. Namun dari perspektif filosofi Stoik, kemalasan bukan hanya kondisi fisik tetapi juga manifestasi dari kekurangan keteguhan mental. Ketika menghadapi oposisi dan kritik, seorang penganut Stoik tidak hanya duduk diam dan menerimanya, tetapi bertindak dengan tujuan. Ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan, serta optimisme dan sikap positif untuk terus menjalani perjalanan mengatasi tantangan. Optimisme bukanlah buta tetapi kepercayaan bahwa setiap usaha akan menghasilkan hasil yang layak. Untuk melawan kemalasan, salah satu langkah terpenting adalah mengambil tindakan konkret menuju tujuan dan impian Anda. Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah langkah maju, tidak peduli seberapa kecil kelihatannya. Kerja keras bukan hanya kebutuhan tetapi komitmen, pilihan untuk tidak menjadi korban keadaan tetapi menjadi tuan atas hidup Anda sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kemalasan adalah tanda kurangnya kontrol batin. Untuk mengatasinya, kita harus fokus pada pengembangan diri dengan mempraktikkan kebajikan seperti kesabaran, ketekunan, dan integritas. Ini membutuhkan kesadaran diri yang mendalam dan tekad yang kuat untuk mengubah kebiasaan dan pola pikir kita. Aspek penting lain dalam melawan kemalasan adalah menetapkan tujuan yang jelas dan memiliki rencana khusus untuk mencapainya. Ini tidak hanya memberikan arahan yang jelas tetapi juga menciptakan motivasi untuk bertindak. Setiap hari, luangkan waktu untuk meninjau dan menyesuaikan tujuan Anda, memastikan Anda tetap berada di jalur yang benar. Selain itu, menjaga sikap positif dan tahu bagaimana memotivasi diri sendiri adalah hal yang sangat penting. Ingatlah bahwa setiap usaha berkontribusi pada kesuksesan yang lebih besar. Jangan biarkan kegagalan kecil mengecilkan hati Anda. Sebaliknya, lihatlah mereka sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Akhirnya, selalu ingat bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah diri sendiri dan mengatasi kemalasan. Kontrol batin dan disiplin mental adalah kunci untuk membuka pintu menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Stoicisme bukan hanya sebuah filosofi tetapi cara hidup, membantu kita menjadi lebih kuat dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hidup. Nomor 2, temukan kekuatan dalam diri. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda tidak bisa mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan?
Jawabannya mungkin terletak pada cara kita menghadapi kemalasan. Pertarungan tidak hanya dengan diri kita sendiri, tetapi juga dengan kebiasaan yang tertanam dalam alam bawah sadar kita. Filosofi Stoik tidak hanya menawarkan jalan langsung untuk melawan penundaan, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang restrukturisasi keyakinan dan pembentukan kebiasaan baru setiap hari. Pertama, untuk melawan kemalasan kita perlu fokus pada pengembangan kebiasaan baru. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu orang, tetapi penilaian yang mereka buat tentangnya. Mengubah persepsi dan reaksi kita terhadap kesulitan dapat mengubahnya dari penghalang menjadi peluang. Meninggalkan jalan mudah dan menghadapi rasa sakit yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita adalah langkah penting dalam mengatasi penundaan dan kemalasan. Misalnya, seseorang mungkin menghabiskan banyak waktu mengeluh tentang tugas-tugas sulit daripada fokus menyelesaikannya. Ketika mereka memutuskan untuk mengubah sikap dan berkonsentrasi pada mengapa mereka perlu menyelesaikan tugas tersebut, seperti kemajuan karir atau meningkatkan kondisi hidup untuk keluarga mereka, mereka mulai melihat perubahan dalam tingkat energi dan fokus mereka. Selain itu, menghilangkan faktor negatif dan memutuskan hubungan dari pengaruh buruk adalah langkah penting. Penilaian diri secara teratur dan mengevaluasi hubungan membantu kita mengenali dan menghilangkan pengaruh yang tidak sehat, sehingga merestrukturisasi aktivitas dan kebiasaan kita ke arah yang lebih positif. Akhirnya, tindakan segera dan mengambil langkah kecil yang konsisten sangat penting dalam menghadapi dan mengatasi kemalasan. Kekuatan dari alasan yang tulus, setelah diidentifikasi, menjadi motivasi yang berkelanjutan bagi setiap individu. Seperti yang dikatakan Seneca, seorang filsuf Stoik lainnya, bukan berarti kita memiliki waktu hidup yang singkat, tetapi kita menyia-nyiakan banyak waktu. Ini bukan hanya panggilan untuk bertindak tetapi pengingat akan kekuatan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita setiap hari. Kami ingin mendengar pemikiran Anda tentang topik ini. Apakah Anda menerapkan pelajaran dari Stoicisme untuk mengatasi penundaan dan kemalasan? Apakah Anda memiliki tips lain untuk menghadapi tantangan ini? Silakan bagikan dengan kami di komentar di bawah ini. Dalam pertempuran melawan kemalasan, tidak ada lawan yang lebih tangguh daripada diri kita sendiri. Setiap hari, setiap jam, kita menghadapi pilihan untuk menyerah pada daya tarik kemalasan atau untuk menegaskan kehendak kita dan bangkit di atas keadaan. Nasihat dari filosofi Stoik bukan hanya kata-kata belaka tetapi alat yang kuat yang membantu kita mengatasi tantangan dan mencapai kemenangan pribadi. Nomor 3, dorongan diri dan kemenangan. Hampir semua dari kita sering menetapkan tujuan atau tantangan baru untuk diri kita sendiri dan kemudian gagal pada menit terakhir dengan banyak alasan. Berhentilah memotivasi diri dengan berpikir bahwa Anda belum siap atau akan melakukannya minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita mungkin awalnya mengejar tujuan ini dengan semangat, tetapi setelah berusaha dan mencapai hasil tertentu, kita merasa sudah cukup berusaha. Inilah titik di mana memulai hidup baru melambat. Mengapa hal ini selalu terjadi? Jawabannya cukup jelas, kita mencoba mencapai terlalu banyak dalam waktu yang terlalu singkat, yang menyebabkan frustrasi dengan tanggung jawab baru, dan sangat sulit untuk mengubah kebiasaan lama serta membangun kebiasaan baru. Inti dari mengatasi kemalasan adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan mengenali perbedaan antara yang sementara dan yang permanen dalam emosi dan tindakan kita. Filsuf Stoik terkenal Epictetus pernah berkata, orang tidak terganggu oleh hal-hal itu sendiri tetapi oleh pandangan yang mereka ambil tentangnya. Nasihat ini mengingatkan kita bahwa meskipun emosi negatif mungkin bersifat sementara, tindakan positif kita dapat menghasilkan perubahan yang permanen dan berkelanjutan. Bagaimanapun, perjuangan melawan kemalasan bukan hanya tentang melarikan diri dari keadaan saat ini tetapi juga bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Mengurangi perasaan negatif dengan terlibat dalam aktivitas yang bermakna menciptakan perubahan dalam psikologi dari negatif ke positif. Akhirnya,
Kita perlu mengizinkan diri kita untuk menyatakan afirmasi tentang kemampuan dan kekuatan kita. Dengan mengenali dan menerima kendali atas hidup kita, kita tidak hanya mengatasi kemalasan tetapi juga mengembangkan diri dengan kuat dan percaya diri. Nomor 4, bertindak sekarang. Bayangkan sebuah jembatan yang rusak, meskipun kita tahu itu tidak dapat membawa kita ke sisi lain, kita terus memandangnya dari kejauhan tanpa memperbaikinya. Inilah gambaran kemalasan, hambatan yang kita ciptakan sendiri yang tidak hanya menghalangi tindakan tetapi juga mengaburkan kehendak dan tujuan kita. Dalam filosofi Stoik, ini bukan hanya teori tetapi seruan kuat untuk bertindak mengatasi diri kita sendiri, terutama dalam pertarungan melawan kemalasan. Mengatasi penundaan adalah langkah pertama di jalur menaklukkan kemalasan. Yang penting bukan niat baik tetapi tindakan tegas. Kita tidak bisa duduk diam dan menunggu peluang datang kepada kita. Sebaliknya, kita harus secara aktif menciptakan peluang, melewati keraguan, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan segera. Ini adalah dorongan kuat yang membantu kita memulai perjalanan melawan gaya hidup pasif, mendorong maju menuju kehidupan yang lebih dinamis dan bermakna. Nilai ketekunan seperti fondasi kokoh dari sebuah pencakar langit. Ini membantu kita menjaga motivasi dan mengatasi tantangan, seperti pelari maraton yang terus berlari setiap hari meskipun mengalami kelelahan fisik. Ketekunan ini adalah pelajaran berharga dalam mencapai tujuan jangka panjang. Bekerja keras setiap hari bukan hanya kebiasaan tetapi seni. Ketika kemalasan menyerang, menjaga upaya tanpa henti adalah senjata paling ampuh untuk mengusirnya. Ketekunan sehari-hari tidak hanya membawa hasil tetapi juga memperkaya hidup kita, mengubah setiap hari menjadi epik peningkatan diri. Untuk tetap waspada dan memiliki tujuan, kita perlu mengingatkan diri kita akan tujuan yang lebih tinggi. Ini adalah poros pengendalian diri, membantu kita tidak jatuh ke dalam godaan kemalasan. Ketika lelah, ingatlah tujuan ini sebagai pengingat mengapa kita harus terus bergerak maju. Akhirnya, jadilah percaya diri dan kuat dalam setiap tindakan. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik lainnya, pernah menulis, seni hidup lebih mirip dengan bergulat daripada menari sejauh ia siap menghadapi yang tak terduga dan tidak mudah jatuh. Berdirilah teguh melawan kemalasan, dengan keyakinan dan kekuatan mental, kita tidak hanya akan mengatasi keterbatasan saat ini tetapi juga mencapai ketinggian baru dalam hidup dan karir. Kita sering menghadapi dua pilihan ketika menghadapi kemalasan, menyerah atau bertarung. Bagaimana biasanya Anda memilih untuk mengatasi hambatan ini? Mari kita berbagi dan berdiskusi untuk menemukan cara terbaik menghadapi tantangan ini. Ada kekuatan ajaib yang selalu ada di luar kendali kita. Ini adalah kunci tak terlihat yang membuka pintu perubahan hidup, mengusir kemalasan, dan membangkitkan sumber energi yang tak terbatas. Selanjutnya, mari kita memulai perjalanan untuk menemukan bagaimana semangat yang waspada dan tegas dapat membangunkan kita dan membebaskan kita dari rantai penundaan. Nomor 5, kekuatan pikiran. Pikiran bukan hanya organ yang mengendalikan pikiran dan tindakan kita, tetapi juga sumber kekuatan laten untuk mengatasi semua kesulitan dan penderitaan. Kekuatan ini, ketika dibuka dan dimanfaatkan dengan baik, dapat mengubah cara kita memandang dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Pertama, pertimbangkan konsep penderitaan. Penderitaan tidak selalu merupakan kenyataan yang tidak dapat diubah, tetapi lebih merupakan produk dari bagaimana kita bereaksi terhadap keadaan. Mengatasi rasa takut dan keraguan adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri dan apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Dengan menerima bahwa semua peristiwa berada di luar kendali kita, kita mulai menyerap energi positif dan mencari tujuan yang jelas dalam hidup. Tujuan dalam hidup bukan hanya arah yang samar, tetapi mercusuar yang membimbing setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Ketika pikiran diprogram menuju tujuan yang tinggi, setiap tantangan menjadi peluang untuk tumbuh dan belajar. Kekuatan mental harian menjadi sumber daya yang tak terbatas bagi kita untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.
Seperti yang dikatakan Epictetus, kekuatan sejati terletak pada bagaimana kita memilih untuk merespons apa yang terjadi dalam hidup kita, bukan pada peristiwa itu sendiri. Dengan berlatih dan mengembangkan kekuatan mental ini, masing-masing dari kita dapat mengubah diri kita sendiri serta dunia di sekitar kita. Tanyakan pada diri sendiri hari ini, apa yang akan Anda ubah dengan kekuatan pikiran Anda? Biarkan setiap hari Anda tidak hanya menjadi hari keberadaan semata, tetapi hari yang benar-benar dijalani dengan makna dan tujuan. Terima kasih telah menemani kami setengah perjalanan ini. Kehadiran Anda yang terus-menerus di sini adalah bukti nyata bahwa Anda siap untuk melangkah melalui pintu kemalasan dan bergerak menuju perbaikan diri. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan transformasi yang tidak mudah tetapi sangat berharga. Kami berharap Anda akan terus menemani kami sampai akhir video ini. Selanjutnya, kami akan mengeksplorasi fase penting lainnya dari perjalanan ini. Ini akan membantu Anda menyadari bahwa setiap langkah maju, betapapun kecilnya, adalah bagian dari proses yang lebih besar yang bertujuan untuk mengatasi kebiasaan yang tidak sehat dan membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan yang dinamis dan bermakna. Nomor 6. Perjalanan pemulihan. Perjalanan pemulihan bukan hanya proses kembali ke keadaan semula setelah peristiwa yang disesalkan, tetapi juga pertempuran spiritual untuk menemukan kembali dan memperkuat diri melalui nilai-nilai stoik. Filsafat stoik mengajarkan kita bahwa setiap tantangan, baik kegagalan maupun keberhasilan, adalah peluang untuk tumbuh dan belajar. Dalam perjalanan pemulihan, dorongan dan dukungan dari komunitas dan orang-orang tercinta memegang peran penting yang tidak bisa diabaikan. Dorongan ini membantu individu tidak hanya bangkit kembali setelah setiap jatuh, tetapi juga berdiri teguh menghadapi badai kehidupan. Pilihan untuk terus melanjutkan jalan stoik dan tanggung jawab pribadi dalam mengendalikan reaksi terhadap kesulitan adalah kunci. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan proses mengatasi kesulitan dan ketekunan. Ketekunan dan kerja keras adalah kualitas yang tak tergantikan dalam proses ini, karena kita tidak bisa mencapai pemulihan yang signifikan tanpa upaya yang terus-menerus. Kebiasaan sehari-hari, baik yang baik maupun buruk, secara langsung mempengaruhi hasil akhir dari perjalanan pemulihan. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap langkah dalam perjalanan pemulihan bukan hanya penyembuhan fisik tetapi juga proses memperkaya jiwa. Saya ingin bertanya, apakah Anda pernah mengalami perjalanan pemulihan yang secara signifikan mengubah Anda? Cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang berada di jalur yang sama. Nomor 7. Rahasia membangun disiplin dan kebiasaan. Bertahun-tahun yang lalu, saya menjalani kehidupan yang sangat malas dan ceroboh, bermain hingga larut malam, berselancar di web, dan kemudian tidur sampai saya terbangun secara alami. Namun, ketika saya menemukan filsafat stoik, saya mulai berubah. Saya mulai bangun pada pukul 6.30 pagi setiap hari dan bekerja terus-menerus hingga pukul 1 pagi tanpa memerlukan alarm. Pada akhir pekan, saya tetap bangun pada pukul 6.30 pagi untuk mempertahankan kebiasaan yang telah saya bentuk. Ketika Anda mengubah suatu aktivitas menjadi kebiasaan, Anda tidak lagi perlu bergantung pada kontrol diri. Cerita saya tidaklah unik. Menurut filsafat stoik, seseorang yang disiplin tidak hanya bereaksi terhadap keadaan, mereka menciptakan lingkungan untuk perkembangan mereka sendiri. Ini dimulai dengan satu komitmen terhadap tujuan yang jelas, yang merupakan langkah pertama menuju perubahan jangka panjang. Contoh utama dalam membangun disiplin adalah kisah John, yang meninggalkan kebiasaan begadang untuk menghabiskan pagi harinya dengan berlari. John tidak memilih tujuan besar sekaligus, dia memulai dengan kemenangan kecil, bangun 15 menit lebih awal setiap hari. Secara bertahap, dia mengembangkan kebiasaan bangun pagi dan berlari setiap hari, tidak lagi merasa tidak nyaman atau lelah. Kemenangan kecil ini memotivasi dan mendorongnya untuk mempertahankan kebiasaan ini dalam jangka panjang. Menciptakan tantangan untuk diri sendiri tidak hanya membantu memperluas batas pribadi tetapi juga mendorong pengembangan disiplin.
Ketika Anda memberikan diri sendiri tugas yang semakin sulit, Anda tidak hanya melatih ketekunan tetapi juga meningkatkan kemampuan Anda untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah secara efektif. Akhirnya, kunci untuk mengatasi kemalasan dan membangun disiplin terletak pada komitmen terus-menerus terhadap proses, menerima tantangan, dan secara bertahap membentuk kebiasaan baik. Ketika disiplin menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan, Anda akan menemukan bahwa tidak ada yang mustahil. Nomor 8, jangan pernah menyerah. Epictetus, seorang filsuf stoik terkenal, pernah berkata, Anda tidak dirugikan oleh orang lain, Anda merugikan diri sendiri dengan membiarkan mereka mempengaruhi Anda. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa izin kita sendiri yang menyebabkan kerugian nyata, mendorong kita untuk bertahan dan berusaha mengatasi semua tantangan. Filsafat Stoik, dengan fondasinya yang kuat dalam disiplin dan kontrol diri, menawarkan wawasan berharga untuk membantu kita membangun disiplin dan kebiasaan positif. Langkah pertama yang penting adalah memutus kontrak dengan masa lalu. Ini bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi tetapi belajar untuk melepaskan penderitaan dan kegagalan masa lalu, mencegah mereka menghambat kemajuan kita. Contoh ilustratif spesifik adalah kisah Kaisar Marcus Aurelius. Meskipun menghadapi banyak kesulitan dalam hidupnya, ia selalu fokus pada masa kini dan masa depan, tidak membiarkan masa lalu mempengaruhi keputusannya. Mengenali nilai diri adalah faktor yang tak tergantikan dalam perjalanan ini. Kita harus memahami nilai dan kemampuan kita untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan diri. Ditambah dengan ini, adalah identifikasi tujuan dan impian. Tanpa tujuan, kita bisa dengan mudah kehilangan arah. Menolak kenyamanan dan kemudahan adalah prinsip vital dari Stoik. Kenyamanan seringkali merupakan musuh dari kemajuan. Untuk menghindari perasaan penyesalan dan kekecewaan pada diri sendiri, kita perlu menetapkan tantangan dan tujuan yang lebih tinggi. Akhirnya, selalu memiliki harapan dan jangan pernah menyerah pada impian Anda. Harapan adalah motivator yang kuat, membantu kita mengatasi semua rintangan. Inspirasikan semua orang. Apa pendapat Anda tentang menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari Anda? Apakah ada poin dalam artikel yang paling beresonansi dengan Anda? Bagikan pendapat dan cerita pribadi Anda tentang bagaimana Anda mengatasi tantangan, membangun disiplin, dan mencapai tujuan Anda. Kami berharap menerima kisah dan kontribusi Anda. Ketika hidup menempatkan Anda dalam situasi sulit, pernahkah Anda mempertanyakan di mana letak tanggung jawab Anda dalam peristiwa tersebut? Apakah Anda berhenti dan merenungkan bagaimana Anda bereaksi, pilihan yang Anda buat? Pernahkah Anda mempertanyakan apakah Anda menyalahkan keadaan atau orang lain daripada melihat diri sendiri? Mari kita jelajahi lebih dalam pentingnya tanggung jawab pribadi dan bagaimana hal itu dapat mengubah hidup kita melalui lensa filsafat Stoik. Nomor 9, tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi bukan hanya tentang menyelesaikan tugas-tugas yang ditugaskan tetapi juga melibatkan kesadaran mendalam akan pentingnya tindakan dan pilihan kita dalam hidup. Untuk menggambarkan ini, pertimbangkan kisah James, seorang pria yang pernah menjalani hidup penuh dengan alasan. Dia sering menyalahkan keadaan, orang lain, dan bahkan keberuntungannya sendiri atas kegagalan dan kesulitan yang dia alami. Namun, suatu hari James memutuskan untuk berubah. Dia menyadari bahwa menyalahkan orang lain tidak membantunya maju, tetapi hanya memperburuk hidupnya. Dengan menerima tanggung jawab pribadi, James mulai menghadapi tantangan secara langsung dan proaktif. Cinta yang tegas, sebuah konsep penting dalam filsafat Stoik, memainkan peran yang tak tergantikan dalam perjalanan ini. Kadang-kadang, mencintai diri sendiri dan orang lain bukan tentang memanjakan atau dengan mudah memaafkan kesalahan tetapi tentang mendorong satu sama lain untuk mengatasi batas pribadi. Hidup tidak pernah mudah, tetapi justru kesulitan-kesulitan ini yang memberikan nilai nyata pada keberadaan kita. Merangkul tantangan tidak hanya membantu kita belajar dan tumbuh tetapi juga melatih kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih tangguh.
Melepaskan adalah elemen penting lainnya yang perlu kita pelajari. Melepaskan bukan berarti menyerah tetapi menerima bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita. Ini membantu kita mengurangi tekanan dan fokus pada apa yang benar-benar penting dan apa yang bisa kita kendalikan. Membatasi harapan kita juga merupakan pelajaran berharga. Menetapkan harapan yang wajar dan menerima bahwa tidak semuanya akan berjalan sesuai rencana akan membantu kita mempertahankan kedamaian batin. Menggabungkan semua elemen ini, menerima tanggung jawab pribadi tidak hanya membantu kita menjalani hidup yang berarti dan memuaskan tetapi juga menjadi sumber kekuatan yang tak ada habisnya untuk mengatasi kemalasan. Inilah jalan menuju kebebasan dan kebahagiaan sejati. Nomor 10. Temukan motivasi dalam kemajuan kecil. Dalam filsafat Stoik, mencapai kemajuan, bahkan jika kecil, adalah faktor penting dalam mengatasi kemalasan. Langkah-langkah kecil dapat mengakumulasi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Bayangkan Anda ingin membaca buku setebal 500 halaman. Memikirkan membaca seluruh buku sekaligus mungkin membuat Anda merasa kewalahan dan enggan untuk memulai. Namun, jika Anda memecah tujuannya dan memutuskan untuk membaca hanya 10 halaman sehari, Anda akan menemukan ini jauh lebih mudah. Dalam 50 hari, Anda akan menyelesaikan buku tanpa merasa kewalahan dan Anda akan terkejut dengan kemampuan Anda untuk mempertahankan kebiasaan membaca. Memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil adalah salah satu prinsip inti untuk mengalahkan kemalasan. Contoh utamanya adalah latihan fisik. Alih-alih menetapkan tujuan untuk berolahraga di gym selama 1 jam setiap hari, Anda bisa memulai dengan 10 menit setiap hari dan secara bertahap meningkatkan waktunya seiring Anda terbiasa. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya membantu Anda memulai lebih mudah tetapi juga membangun kebiasaan yang berkelanjutan. Memberi hadiah pada diri sendiri setelah setiap kesuksesan kecil adalah cara yang bagus untuk mempertahankan motivasi. Ketika Anda menyelesaikan tugas kecil, izinkan diri Anda menikmati sedikit kesenangan, seperti secangkir kopi favorit atau istirahat singkat. Ini akan menciptakan lingkaran umpan balik positif, mendorong Anda untuk terus menyelesaikan tugas berikutnya. Mengakui dan mengevaluasi kemajuan Anda juga sangat penting. Jaga catatan harian untuk mencatat apa yang telah Anda capai setiap hari. Ini tidak hanya membantu Anda melihat dengan jelas kemajuan yang telah dicapai tetapi juga memotivasi Anda untuk terus berusaha. Akhirnya, terapkan prinsip-prinsip Stoik dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda akan belajar mengendalikan emosi Anda, mempertahankan motivasi, dan secara efektif mengatasi kemalasan. Ingatlah, setiap langkah kecil itu berharga. Ketika Anda fokus pada kemajuan kecil, Anda akan menemukan bahwa mengatasi kemalasan menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya berharap prinsip-prinsip Stoik yang telah kita bahas akan membantu Anda mengatasi kemalasan dan mengubah hidup Anda secara positif. Pernahkah Anda mencoba menerapkan filsafat Stoik dalam hidup Anda? Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi? Silakan tinggalkan pemikiran Anda di bagian komentar di bawah. Saya menantikan wawasan dan cerita Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon tekan tombol suka untuk memberitahu saya bahwa Anda menikmati konten ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini dengan teman dan keluarga Anda untuk menyebarkan inspirasi dan motivasi. Yang paling penting, tekan tombol berlangganan dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya tentang cara menerapkan filsafat Stoik dalam kehidupan sehari-hari. Tetap di sini untuk video-video yang direkomendasikan di akhir video ini. Setiap langkah kecil, setiap perbaikan kecil dalam kebiasaan harian Anda akan membawa Anda lebih dekat ke versi terbaik dari diri Anda. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.